أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المؤمنون المتقون. Jamaah salat subuh Masjid Nurul Haq yang semoga Allah muliakan. Perkara yang wajib kita syukuri pada pagi hari ini adalah kehidupan yang kita gunakan untuk beramal. Kita menunaikan kewajiban kita sebagai hamba, yaitu beribadah. Tentunya itulah kesadaran yang paling penting, kesadaran yang paling pokok. Silih berganti Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan di sekeliling kita adanya kelahiran, adanya kehidupan, dan sekaligus berbarengan yang sama adanya kematian. Tujuannya tidak lain adalah kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah hidup ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Itu nasihat paling penting untuk kita semua pagi hari ini yang masih diberikan oleh Allah hidup plus sehat. Maka bersyukur sekali atas ujian apapun yang hari ini Allah ujikan kepada kita semua. Kita masih punya kesadaran, tidak ngambek kepada Allah dengan ujian-ujian itu. Kita tetap beramal soleh, kita tetap melaksanakan sholat, kita tetap menunaikan perintah-perintah yang lain, baik wajib ataupun perkara-perkara yang disunnahkan. Semoga jamaah sekalian yang Allah muliakan, apa yang kita lakukan hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keistiqomahan, buah daripada kita mendengar kajian, nasihat. Semoga menambah keimanan, memperbaiki kualitas amal. Karena tidak lain kita duduk dalam majelis ilmu tujuannya demikian. Satu, menambah BBM keimanan yang itu sangat kita perlukan sebagai energi di dalam kita beribadah. Tanpa nasihat jamaah sekalian, iman yang turun ditambah lagi dengan hawa nafsu yang menguasai, pasti akan cenderung lemah menunaikan perintah, bahkan malas kita bergerak. Tetapi karena keimanan yang terus dijaga seiring dengan ilmu yang datang, maka insya Allah itulah energi. Maka orang yang kuat itu, orang yang kuat beribadah itu bukan karena fisiknya masih muda, usianya fisiknya masih kuat, bukan jemaah. Tetapi siapa yang selalu serius menjaga keimanannya. Ya, nasihat, mencari nasihat lewat majelis ilmu atau silaturahim atau lewat cara yang lain, inilah yang harus selalu kita dawamkan, kontinyukan di dalam kehidupan kita. Sesibuk apapun harus kita selipkan karena kita sadar betapa pentingnya menjaga iman, karena semua itu berpengaruh kepada amal kita. Jamaah, doa kita semoga diberikan rezeki istiqamah dalam kita belajar, dapat kita melaksanakan amal-amal saleh, supaya keimanan kita senantiasa terus terjaga seiring ilmu yang kita dapatkan. Yang kedua, selain menjaga iman, manfaatnya jamaah sekalian yang Allah muliakan adalah supaya selalu kita mengoreksi apa yang kita kerjakan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala itu ternyata tidak bermakna ay aktsaru amala. Pokoknya banyak saja yang saya kerjakan, asal banyak. Artinya titik fokusnya pada kuantitas, bukan.
Tetapi ahsanu amala, kata Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ay akhlasuhu wa aswabuhu, sebuah amalan yang dikerjakan kemudian fokus kepada niat tujuan amal, dan yang kedua adalah fokus kepada bagaimana cara amal itu dikerjakan, SOP-nya seperti apa, juklaknya dan panduannya apa. Inilah kenapa tadi saya sebutkan faedah kita bermajelis selain adalah menjaga keimanan, maka yang berikutnya yang sangat pokok adalah kita bisa mengoreksi apa yang kita kerjakan. Jangan-jangan ada yang masih salah dari apa yang kita lakukan, atau kalaupun belum tahu, dengan ilmu maka hadirlah pengetahuan sehingga kita ngerti apa yang harus kita kerjakan, mana yang larangan yang harus kita tinggalkan. Jemaah, semoga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan di pagi hari ini. Allah berkenan mencurahkan iman itu, kemudian menambah ilmu sehingga semakin memperbaiki kita ini amal-amal kita setiap waktu, insya Allah. Kita akan nyambung setelah beberapa waktu putus tadabbur surah Yasin dengan topik-topik yang kemarin berbeda terkait momentum Ramadan ataupun momentum Syawal. Maka di momentum Dzulqa'dah kali ini kita akan kembali menyelami dan mentadaburi faidah daripada surah Yasin. Jamaah sekalian, di pertemuan terakhir surah Yasin kita membahas tentang athar atau jejak-jejak kebaikan, dan titik berat athar atau jejak-jejak kebaikan itu adalah bagaimana kita seharusnya semangat ketika usia ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan sesuatu yang ketika kita sudah tak berdaya lagi, tak bergerak lagi, tak mampu untuk beramal, maka seakan amal itu terus mengalirkan kebaikannya. Allah berfirman di ayat yang ke-12 kemarin di surah Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Jadi jamaah sekalian, karena kita ini nanti akan dihidupkan, yaitu masalahnya Pak, nuhyi al mauta, kami itu menghidupkan yang mati. Jadi bukan berarti orang sudah mati selesai. Nah, masalahnya kita nanti akan dibangkitkan kembali jamaah. Nah, ketika dibangkitkan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperlihatkan catatan-catatan apa yang pernah kita goreskan selama hidup, jejak-jejak apa yang pernah kita lakukan. Nah, inilah introspeksi kita yang kemarin telah kita lakukan di pertemuan terakhir membahas surah Yasin. Kita bertanya kepada diri kita masing-masing, jejak apa yang telah kita sudah lakukan kemarin. Makanya di khutbah Jumat biasanya tidak terlewat khotib ketika mewasiatkan tentang takwa itu membacakan surah Al-Hasyr ayat 18, ya, dimana kita diperintahkan bertakwa kepada Allah dan disuruh melihat wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Ada kampung akhirat tempat tujuan kita jemaah. Nah, karena ke sana itu butuh bekal. Apa sebabnya? Karena di sana kita hidup lagi. Nah, inilah yang kemarin ya banyak memotivasi saya ketika saya dihampiri ujian berat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sejatinya kita semua itu destinasi tujuannya sama, yaitu kampung akhirat. Hanya bedanya jadwal kepergian kita itu berangkatnya beda-beda. Itu saja. Kita mungkin berlebihan bersedih ketika mungkin destinasinya itu beda-beda, nggak akan ketemu. Tapi yang menguatkan kita adalah kampung akhiratnya sama, Pak. Destinasinya sama. Ya, sehingga keberangkatan itu tentunya kita sadari memang beda-beda. Ada yang berangkatnya lebih dulu daripada kita, kemudian kita dalam antrian, sehingga sejatinya kita menangisi diri kita. Nasib kita seperti apa ketika berangkat? Nah, itu yang paling penting ya Mas. Nasib kita ini ketika berangkat seperti apa? Lebih baik atau lebih buruk? Ya,
Ini introspeksi untuk kita semua. Destinasi kita sama jamaah sekalian. Nah, maka di dalam surah Al-Hasr ayat 18 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan setiap waktu adalah dia melihat wal tangdur, menggunakan penggabungan kata kerja perintah al-amr tapi menggunakan bentuk fi'il mudhari. Ya. Aslinya tangduru, tangdur, nazara yang zuru, tapi dhamir antum menjadi tangdur. Ya, adalah kamu melihat. Di situ ada langsung digabungkan dengan makna al-amr, perintah. Ini menunjukkan dari fi'il mudhari itu dalam kaidah bahasa Arab jemaah, faedahnya salah satunya adalah menunjukkan aktivitas yang selalu harus dilakukan, istimrar, terus-menerus berulang. Itu fi'il mudhari, ya, bukan sekedar menunjukkan pekerjaan yang sedang berlangsung dan akan berlangsung, tapi juga digabungkan menunjukkan aktivitas yang selalu dilakukan. Artinya selalu seorang itu harus cross check ke belakang, bekal saya gimana ya, bekal saya gimana ya. Nah, itulah kaitannya dengan jejak yang pernah kita lakukan. Kalau jejak itu buruk, segera ditaubati. Kalau itu jejak baik, dilanjutkan. Begitu konsepnya, Pak. Jejak buruk, jamaah sekalian, menghapus keburukan itu jamaah sekalian, kalau disebut bab taubat, maka ada konsekuensi dalam yang harus kita sama-sama pahami. Semua kita punya masa lalu jamaah. Garis start hijrah kita beda-beda. Sadar kita kepada agama, sadar sholat 5 waktu, sadar taklim, sadar ngaji, itu tentunya umurnya beda-beda, Pak. Ya. Artinya semua kita di masa lalu, di masa muda, atau di umur keberapa, kita punya jejak-jejak yang tidak baik jamaah sekalian. Suka tidak suka, itu nanti akan ada catatannya. Hanya bedanya seorang yang telah bertaubat atas kesalahan masa lalu, maka jejak itu cuma ditampakkan saja, tidak diberikan balasan. Itu nanti dibahas dalam tafsir surat Al-Zalzalah. Ketika bumi nanti bercerita semua yang terjadi di atas permukaannya. Yauma idzin tuhaddisu ahbaroha. Pernah saya jelaskan ini? Pada hari di mana dulu bumi tuhaddis, bercakap-cakap tentang sesuatu yang kita akhirnya rasakan seperti baru dengar, padahal dia menceritakan tentang kita detail. Ahbar, semua berita aktivitas harian kita. Masih ingat berita dalam Al-Quran itu ada 3 kosakatanya. 1 an-naba. Naba itu berita besar. Semua urusan kehidupan setelah kematian kategorinya naba. Jadi kalau mereka bertanya amma yatasa'alun anin naba'il azim, berarti itu bertanya tentang urusan akhirat, hidup sesudah mati. Yang mereka ragu, bener nggak sih orang mati dihidupkan, bener nggak sih nanti akan ditanya di alam barzah, bener nggak sih nanti akan ada hisab. Nah, itu yang mereka tanyakan karena mereka meragukan itu. Amma yatasa'alun anin naba'il azim, itu naba, berita besar. Yang kedua, berita itu dalam bahasa Arab hadis, pakai ta, hadis. Hadis itu breaking news, berita baru, sesuatu yang fresh kita dengar. Yang ketiga, berita itu dalam bahasa Arabnya dalam Al-Quran yaitu khobar. Khobar jadi bahasa Indonesia habar, jamaknya ahbar, ya, berita tentang aktivitas harian, daily activity kita, itu khobar. Gimana kabarmu? Maka itu dimaksud ditanya tentang sesuatu yang kaitannya harian kita, sehat kita, kerjaan kita, keluarga kita. Nah, itu tanyanya kabar. Kabar dari bahasa Arab khobar. Nah, dalam surah Al-Zalzalah Allah menggabungkan 2 kosakata berita, hadis sama khobar, di kalimat yauma idzin tuhaddisu ahbaroha. Apa maksudnya? Para ulama tafsir menjelaskan, kelak di hari kiamat salah satu CCTV yang akan bercerita semua kejadian tentang apapun yang terjadi di atasnya itu bumi. Bumi itu nanti bercerita, Pak. Berceritanya tentang apa? Ahbar. Ahbar itu daily activity kita, detail. Coba kita semuanya jamaah punya memori itu hanya terbatas, Pak. Mengingat usia berapa, detail tentang aktivitas sejak kecil, tidak ada yang mungkin ingat, Pak. Nggak ada. Kita hanya mengingat memori urusan aktivitas besar-besar saja.
Ya mungkin pernah jatuh dari pohon, ingat. Pernah jualan es, ingat. Pernah apa namanya, manjat pagar orang gitu atau apalah, entah jelek atau baik, pasti yang besar-besar saja yang diingat. Tapi kalau detil harian, tidak ada yang ingat kita, Pak. Nah, nanti bumi akan mengingatkan kita tentang semua perbuatan yang pernah kita lakukan, seakan kita mendengar sebuah berita baru, tuh hadis, seperti kita mendengarkan perkara baru, seperti breaking news tentang diri kita. Nah, ini kaitannya dengan bab taubat yang saya ceritakan. Sebuah perkara yang telah kita taubati, jejak itu masih ada, Pak. Cuman Allah hanya tampakkan. Itulah nanti kegembiraan seorang mukmin ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan, menerima taubatnya, dan dia melihat itu, ya Allah, andaikan nggak diampuni habis saya. Ini loh balasannya kalau sampean dulu lanjut perbuatan jelek itu. Ditampakkan, Pak. Tapi karena taubat kita, maka itu hanya ditampakkan, tidak diberikan balasan. Bahkan Allah akan mensater itu dari penglihatan manusia. Makanya jamaah sekalian, perintah untuk bertaubat dan surga itu bunyinya adalah wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Suruh surah, cepet, gercep. Karena memang jamaah sekalian demikian, ya, betapa Allah itu akan menutupi aib itu ketika kita sudah melakukan taubat dan segera. Ya, ini jamaah. Nah, jejak hijrah yang tadi saya sebutkan, taubat itu punya konsekuensi yang tidak boleh tidak, dia harus melakukannya untuk nutupin. Dan ini berpijak kepada hadis Nabi SAW, ittaqillaha haitsu ma kunta, ittaqillaha haitsu ma kunta, takwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Nah, di bagian ujung hadis ada kalimat wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Atbi ini saya contohkan jejak masa lalu keburukan. Dulu sayyi'ah namanya, keburukan. Nah, ini sudah kita tobati, berhenti. Berarti kegelapannya tidak semakin melebar. Kenapa disebutkan tidak semakin melebar? Jadi dosa itu seperti nuqtah hitam. Ya. Innal abada idza adznaba dzamban kana fi qalbihi nuqtatun sauda. Manusia, hamba, kalau dia itu berbuat dosa, maka dalam hatinya ada satu bintik hitam. Ya, ini kalau nggak taubat itu seperti wiper mobil gitu, Pak, penghapus. Kalau nggak segera dihapus ya melebar. Nah, makanya taubat itu berhenti dulu. Syarat awal taubat al-iqla'u minhu, kita memastikan berhenti, melepas dosa itu. Nggak bisa astagfirullahaladzim, tapi ya beriringan yang sama kita masih lanjut. Ini saya pernah, ya, karena memang rumah paman saya di Surabaya itu harus melewati tempat itu, Pak, ya. Ya dulu masih buka, ya, Doli, mungkin tahun Doli, Pak, ya, Dukuh Kupang itu. Ya, paman saya di sana dekat Universitas 17 Agustus, ya, Surabaya. Memang kalau naik angkot, naik land kata orang Surabaya, memang harus lewat sana, lihat akuarium, ya gitu, manusia itu, Pak. Nah, di situ ada masjid, ya, bagian itu ada masjid. Saya mendapatkan kisah dari orang di sana dan sebagainya. Ya tidak jarang ya mereka tuh ya ada yang sholat dan sebagainya. Ya, kita kemudian merenung, ya Allah, kenapa kita Allahu Akbar, kita besarkan Allah, habis itu subhanallah, kita bertobat, bahkan habis salam mungkin astagfirullahaladzim, tapi kemudian kita masih belum melepaskan diri, itu gak mungkin, jamaah. Jadi ini sumber bintik hitamnya belum ditutup, jadi ya melebar terus. Konsekuensinya apa? Kalau mengikuti hadis Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanah, jadi setelah kita itu melepas, berhenti dari keburukan itu supaya pekatnya nggak melebar, nggak mengotori jiwa, maka ini harus dihapus dengan kebaikan, dengan al-hasanah tamhuha. Maka kalau ini lebih kencang, kebaikan lebih kencang, maka inilah yang bisa menghapus, geser nih, Pak, keburukan. Saya ibaratkan lah, kita minum kopi dalam satu cangkir. Ini ilustrasi untuk mudah kita pahami. Kenapa konsekuensinya harus melakukan kebaikan?
Melakukan kebaikan itu gimana? Namanya kebaikan dalam syariat, maka ranking pertama adalah syariat Allah yang harus kita kerjakan. Namanya al-wajibat, perkara-perkara yang wajib. Ini konsekuensi berarti. Maka kalau orang tuh bertanya, Ustadz, saya sudah tobat, apa yang saya lakukan? Sudah berhenti beneran? Udah punya penyesalan dalam hati, udah punya tekad tidak akan ngulang. Iya. Maka cek pertama, menghapusnya dengan kebaikan apa yang dimaksud? Al-wajibat. Lihat kewajiban mana yang dulu bolong-bolong. Mulai dari mana? Rukun Islam dulu, Pak. Sholat. Maka mustahil orang disebut tobat, kemudian list pertama sholat dia nggak nyontengin, masih silang. Sholat, belum tobat namanya, Pak. Itu syarat mutlaknya. Begini ilustrasi kebaikan itu yang disebut Rasulullah, atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi harus dibarengi ya keburukan yang lalu, jejak-jejak masa lalu itu dengan kebaikan yang nggak boleh putus. Ilustrasinya seperti saya contohkan cangkir kopi. Kita kalau tumpah saja kopi itu, Pak, masih ada bekas hitamnya, ampasnya masih ada. Tapi andaikan kopi itu sudah ditumpah, tumpah itu bentuk kita meninggalkan, membuang ke keburukan. Masih ada bekasnya? Masih. Keburukan itu akarnya kuat, Pak. Maksiat itu punya candu yang luar biasa. Al-maksiatu tunadi ukhtaha, maka dia itu selalu manggil-manggil saudaranya. Ayo lagi, ulangi lagi, karena memang punya candu yang luar biasa. Nggak gampang. Orang tahu-tahu ninggalkan tuh nggak mungkin seperti itu, Pak. Pasti ada bekas-bekasnya. Pasti masih ada ketergelintirannya sedikit-sedikit. Oleh karenanya, gimana caranya? Ya tadi, dialirkan air di cangkir tersebut, dan airnya tidak boleh diberhentikan. Airnya isinya apa? Air bersih, keran air bersih. Coba dilihat nanti, Pak, bersih itu cangkirnya nanti, Pak. Pertama mungkin meluap dulu, yang kotoran-kotoran keluar dulu. Gak apa-apa, itu prosesnya. Orang baru tobat itu ya begitu. Keluar dulu semuanya. Barulah nanti akan digantikan dengan air bersih. Nah, masalahnya kita dalam bertobat, ya, istighfarnya sedikit, amalnya sedikit, itu ibarat kerannya itu kecil, bahkan mati, Pak. Sementara kita sedang berkejaran dengan namanya kematian. Itulah kenapa tadi disebutkan wasyari'u, suruh surah, suruh cepat kalau namanya tobat, karena kita sedang berkejaran dengan kematian. Nah ini jelaskan kaitannya dengan athar. Jadi kenapa kita harus punya jejak kebaikan. Kalaupun buruk segera dihapus supaya yang nanti melekat adalah jejak kebaikan. Naktubu ma qaddamu wa atharum. Semua itu ada catatannya. Kami telah mencatat, kata Allah. Kami menulis semua perbuatan dan jejak-jejak itu. Nah, kemarin kita baca satu hadis Nabi terkait orang yang minta pindah rumah dekat dengan masjid. Sehingga riwayatnya saya bacakan sebagai bagian pengingat murojaah kita sebelum kita lanjut. Jadi karena Banu Salimah, jadi satu kelompok kaum Bani Salimah fi nahiyati minal Madinah, di bagian pinggir kota Madinah. Ya, fa'aradu ayyang taqilu ila qurbil masjid. Mereka ingin sekali pindah rumahnya ke dekat masjid. Fa'anzalallah, kemudian Allah menurunkan ayat 12 surat Yasin ini, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum, dan selanjutnya fada'ahum Rasulullah SAW faqal. Kemudian mereka ini kemudian dipanggil oleh Rasulullah SAW, kemudian ditanyakan, innahu yuktabu atharukum. Kata Rasulullah SAW kepada mereka, sesungguhnya yuktab, dicatat jejak-jejak langkahmu ke masjid itu, dicatat bekas. Ini bumi itu cerita, ini bumi itu cerita, ini loh langkahnya ini ke tempat kebaikan, ini langkahnya orang ke tempat maksiat. Semakin panjang langkah dia kepada kebaikan, maka itulah nanti yang memperberat timbangan. Innahu yuktabu atharukum, sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk menyampaikan kepada kalian bahwa jejak kalian itu dicatat sama Allah. Tsumma qara'a alaihimul ayah, kemudian Rasul kemudian membacakan ayat 12 surat Yasin ini, fataraku, akhirnya mereka membatalkan untuk pindah, Mak. Biar aja jauh, katanya. Ya, karena apa? Supaya jejak kebaikan saya semakin
panjang gitu Pak. Nah, ini sampai segitu ya para sahabat melihat betapa setiap langkah itu ada catatan tersendiri. Kalau itu kebaikan maka masya Allah Pak, jangan disesali ya. Jadi kaidah menyebutkan al ajru ala qadril masaqqah. Ajr balasan, al ajr itu balasan. Kalau bahasa umum maknanya upah ya. Orang-orang Syiah memelesetkan kalimat ajr dengan kalimat bayar. Kalau kalian habis menikmati perempuan, sudah nikmat, sudah dapat kenikmatan, maka bayar perempuan itu. Nah, kayak mereka menghalalkan itu Pak, zina, mut'ah, bernikmat-nikmat. Mut'ah itu kalau di musim haji jadilah namanya tamattu'. Nah itu asal katanya sama Pak, haji yang bernikmat-nikmat, karena memisahkan antara umroh dan haji. Umroh dulu, tahallul, ganti pakaian boleh sampai nunggu hari tarwiyah tanggal 8, namanya tamattu', haji tamattu'. Nah, dari kata mut'ah juga, haji yang bernikmat-nikmat, boleh senang. Gantinya senang dia harus bayar hadyu. Ya, harus bayar hadyu di tanggal 10 ya, dam ya. Kalau nggak mampu bayar dam, duitnya nggak ada karena mungkin haji yang diberangkatkan dan memang dia orang nggak mampu dapat tiket haji, ya sudah, hendaklah puasa 10 hari, 3 hari ketika di Mekah, 7 hari ketika pulang kampung ya. Di Indonesia 7 harinya puasanya, idza raja'tum wa sab'atun idza raja'tum, 7 hari puasa ketika pulang. Gantinya kalau nggak mampu bayar dam ya, kenapa? Karena sudah nikmat. Nah, orang-orang Syiah mengambil kalimat ujroh atau al-ajr ya, diartikan tekstual bayar. Habis dapat nikmat bayar, pakai ayat surat An-Nisa, famastamta'tum minhunna, kalau kamu telah mendapatkan kenikmatan min dari hunna, mereka para wanita, fa'atuhunna ujurahunna, maka berikanlah kepada mereka ujroh, bayaran. Habis pakai bayar ya. Apa bedanya dengan pelacuran ya? Ya tapi ya mereka menerjemahkan ayat ya gitu sakarepe pokoknya. Kalau kamu udah menikmati perempuan itu bayar, padahal ujroh dalam ayat itu artinya mas kawin atau mahar ya. Masya Allah ya jamaah yang Allah muliakan rahimakumullah. Kemudian kita kembali kayak kaidah mengatakan al ajru ala qadril masyaqqah, balasan yang Allah kasih itu berbanding lurus dengan kesulitan kita menghadirkan amal tersebut. Ya tadi kenapa kok yang langkahnya jauh, semakin jauh semakin banyak kebaikannya, karena potensinya kalau semakin jauh nggak mau dia datang ke masjid itu. Jauh alasannya kan begitu. Orang itu berat melakukan sesuatu kan salah satunya karena alasan jauh. Begitu ya. Tapi kalau orang paham surat Yasin ayat 12, jauh pun dijalani. Kenapa? Karena itu jejak kebaikan saya, gitu ya. Jejak kebaikan saya. Maka hari ini jemaah sekalian, itu juga menjadi motivasi saya dan kita bersama. Namanya silaturahim, kajian atau cari kebaikan, amal soleh. Dah, asal kita diberikan nikmat sehat, itu kan titipan Allah, nikmat sehat. Hidup sehat, sempet. Nah kita nggak mau melakukan, hanya cuma dengar jauh Pak, ya. Nah itu nanti akan ada hisab tersendiri jemaah sekalian. Beda kalau kita mungkin ada uzur, sakit, badan kurang enak, atau mungkin hujan deras yang memang kita tidak ada mantel, tidak ada apa, ya mungkin adalah alasan yang lain. Tapi jemaah sekalian, semakin sulit kita menghadirkan sebuah amal, tentunya ujroh atau balasannya semakin besar. Beda dengan yang saya mungkin naik roda 4 nggak kehujanan gitu ya, berbeda jamaah sekalian, meskipun juga langkahnya lebih jauh. Tapi ini untuk motivasi saya dan kita bersama, Allah itu membalas sesuai dengan kadar sukarnya kita melakukan. Al jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan berat atau ringannya amal seseorang. Nah orang itu melakukan sebuah amal kan beda-beda Pak, jenis amalnya sama, tapi background di belakangnya bisa mempengaruhi berat atau ringannya orang mengerjakan amal tersebut. Gak bisa disamain, sama-sama sholat, sama-sama 2 rakaat,
tapi perjuangan orang dalam melakukannya nggak sama, Pak. Lingkungan kita sudah positif, lingkungan kita kondusif, agamis, ya, itu jauh lebih mudah, Pak, dibanding dia dalam lingkungan yang memang, Masya Allah, contoh wanita nutup aurat, itu nilai pahalanya bisa beda-beda, Pak. Lingkungan yang sudah mendukung dengan lingkungan yang sangat apatis sekali. Pokoknya lihat orang jilbab itu jijik atau gimana, dia istiqomah di situ, berarti kan semakin berat dia beramal itu, Pak. Meskipun sama-sama jenis amalnya menutup aurat, tapi dia cibirannya 10 orang. Sementara seseorang yang lainnya belas, bahkan dipuji, Masya Allah cantiknya, ya Allah solehahnya, Masya Allah ya, semuanya muji. Yang satunya belas gak dapat pujian. Apa itu kok dibungkus kayak, oh pokoknya kalimatnya jelek-jelek semua, Pak. Tentunya nilainya beda daripada Allah. Al-ajru ala qadil masaqqah, atau adalah kaidah yang lain, al-jaza min jinsil amal. Ya, ini motivasi untuk saya dan kita bersama agar menyemangati diri kita, semakin banyak kita menorehkan jejak-jejak kebaikan. Menorehkan jejak-jejak kebaikan. Baik. Murojaah kita sangat panjang jamaah, tapi semoga itulah yang menjadi pengingat terakhir, karena itulah pembahasan kita yang terakhir. Satu lagi hadis Nabi untuk motivasi kita. Nabi mengatakan, man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Siapa yang di dalam Islam ini sanna itu merintis jalan baru, Pak. Maka disebut sunnah, itu jalan yang pernah dirintis oleh Nabi. Sunnah ayat tariqah, ya, sunnah bermakna tariqah. Tariqah itu jalan. Jadi sunnah ini kalau dalam Islam ini jamaah sekalian sudah jelas. Yang dimaksud dalam kalimat ini adalah sesuatu yang sudah ditetapkan tapi orang jarang melakukan. Nah, kita memprakarsai itu, menghidupkan. Jadi bukan berarti sunnah ini membuat hal baru. Nah, kalau hal baru bisa masuk kategori perkara bid'ah kalau kita tidak paham. Meskipun tidak semua hal baru masuk kategori bid'ah. Ya, meskipun tidak semua hal baru masuk kategori bid'ah. Jadi bukan berarti hal baru langsung kategori bid'ah. Gak ada zaman Nabi sama dengan bid'ah, ya nggak selalu demikian, Pak. Itu ada kaidah qawaidul bid'ah. Jadi ada bab khusus, bahkan buku khusus membahas tentang qawaidul bid'ah. Jadi nggak sembarangan kemudian kita memvonis, mengklaim perkara baru. Ya, harus dibaca dulu itu dan bertanya, apakah perkara ini termasuk perkara bid'ah. Muncul fikih kontemporer, apakah fikih kontemporer masuk kategori bid'ah? Kenapa para ulama bukan hanya 1, 2, tafsir juga demikian. Tafsir itu senantiasa terus ada, Pak. Terus ada. Saya contohkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin dzarrah, atau mungkin habbah. Dalam bahasa terjemah lama khusus di Indonesia itu diartikan dengan biji sawi. Itulah. Sebiji sawi amalan akan diberikan. Perkembangan ilmu, maka terjemah biji sawi terkesampingkan. Karena orang menganggap ada yang lebih kecil dari biji sawi. Bisa jadi biji bayam. Benar, tapi itu gambaran saja, Pak. Untuk menggambarkan pokoknya sekecil apapun itu amal ada balasannya, gitu loh maksudnya. Nah, menggambarkan sesuatu yang kecil itu punya terjemah yang sangat banyak. Dan itu dalam perkembangan ilmu pengetahuan ternyata mempengaruhi tafsir kontemporer. Tafsir yang dulu al-bil ma'thur dengan tafsir kontemporer, maka diterjemahkan pula di sebagian ulama kontemporer menerjemahkan atom karena menganggap molekul paling kecil itu adalah atom. Ya, ternyata didapati lagi perkembangan ilmu pengetahuan bahwasanya ada molekul yang lebih kecil lagi daripada itu, daripada atom. Ya, kuak, apalah namanya. Ya. Dan itu kemudian apakah kemudian salah orang menerjemahkan demikian? Ya, karena sesuai dengan kaidah ulumul Quran, maka ya jangan langsung mengatakan salah. Nah, ini contoh. Nah, dalam hadis ini, sunnah di sini bukan berarti kita membuat sunnah baru, tidak boleh, Pak. Tetapi yang dimaksud adalah
sebuah perkara yang sudah dalam Islam, kemudian tiba-tiba orang tidak menghidupkan. Nah, kita yang mengawali untuk menghidupkan. Nah, jadi bukan kita ngerintis, sunnahnya udah ada. Thariqah, jalan yang ditempuh Nabi itu udah ada. Kita tinggal ngikuti ya. Cuman masyarakat tidak familiar. Contohnya apa, Pak? Nah, seperti ini, kita beramal di bulan Dzulqa'dah. Kan tidak terlalu familiar, Pak. Kalau 10 awal Dzulhijjah udah umum. Ramadan udah umum. Karena semua saya mensupport, mendukung kita bisa beramal soleh. Kalau Dzulqa'dah ditawarin amal soleh, Dzulqa'dah itu kayaknya hal biasa gitu, Pak. Nggak terlalu tertarik. Padahal Dzulqa'dah termasuk 4 bulan haram. Ya, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan kata Allah dalam surat At-Taubah ayat 36 ada 4 bulan haram. Dijelaskan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, 4 bulan haram itu salatun mutalawiyat. 3 bulannya berurutan. Nah, berurutannya diawali dari mana? Dzulqa'dah, Pak. Berarti ini beramal di bulan ini ya sama istimewanya dengan bulan haram Dzulhijjah. Meskipun nanti secara khusus ditahsis lagi, dikhususkan lagi nanti 10 awal bulan Dzulhijjah. Ketika ditafsirkan surat Al-Fajr, wal fajr walayalin 'ashr, ada 10 malam dan 10 hari istimewa, 10 malam terakhir Ramadan, 10 harinya awal Dzulhijjah, itu pengkhususannya. Tapi secara global, kalau Allah mengkategorikan itu bulan haram, berarti amal di dalamnya sama berlipat kebaikan, Pak. Nah, mungkin ada orang yang sudah orang-orang di situ tidak umum melakukan amal di bulan Dzulqa'dah. Nah, kita memperakarsai. Nah, itulah jejak kebaikan, Pak. Jadi, apa yang kita lakukan membuat orang lain terinspirasi, termotivasi untuk menghidupkan Dzulqa'dah. Maka apa yang kita lakukan? Pionir kita, Pak. Penggerak. Nah, inilah jejak yang paling besar, Pak. Bekas yang paling berdampak. Karena Nabi mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang dia mengawali, menghidupkan sunnah itu, yang sesuatu yang mungkin tidak dihidupkan oleh orang lain, kemudian fa'umila biha ba'dahu. Akhirnya orang-orang setelahnya itu beramal dengan itu, ngikutin jejak kita. Kutibalahu mithlu ajri man amila biha wala yanqusu min ujurihim syai'. Allah itu akan mencatat persis dia mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengikuti jejak kebaikan kita. Nah, ini penting, Pak. Jadi ketika kita hidup, nah ini bisa dipraktekkan mulai dari sekup keluarga. Kita ayah, kita apalagi sudah jadi mbah, sudah jadi kakek. Jadi tidak adanya kita, kira-kira kebaikan apa yang nanti akan dilanjutkan oleh anak cucu kita. Terinspirasi dengan apa yang kita lakukan. Wah, mbah saya itu kalau Jumatan, jam 11 itu sudah bersih, sudah berangkat ke masjid. Nah, itu jejak kebaikan loh, Pak. Ditiru nanti, ya, daripada wah, mbah saya ini kalau belum qomat, belum ke masjid, coba begitu ya. Nah, jejak kebaikan kita itu harus kita buat. Amal apa? Mbah saya itu kalau korban, wah pasti begini-begini. Wah, boleh itu kalau infak begini. Itu jejak kebaikan, Pak. Jejak kebaikan. Nah, ini jamaah yang Allah muliakan. Dalam perkara sunnah, hukum asalnya itu, sunnah itu amalan privasi kita dengan Allah. Hukum asalnya. Beda sama amalan wajib, Pak. Zakat, sholat 5 waktu, itu amalan wajib. Orang harus menampakkan, ya, menghindarkan fitnah, kita tidak melakukan kewajiban. Tapi kalau amalan sunnah, contoh sholat sunnah, Nabi sering sholat di rumah. Sampai beliau mengatakan, afdhalus sholati lirrijal fi baitiha illal fardhu. Seutama-utama sholat bagi laki-laki itu di rumahnya kecuali sholat fardu, maka dia di masjid. Untuk menunjukkan betapa amalan sunnah itu ya tersembunyi. Bahkan dalam riwayat yang lain, gambaran orang yang berinfak tuh kalau perlu tangan kanan tak tahu apa yang dilakukan tangan kiri ataupun sebaliknya, menandakan itu amalan rahasia dia dengan Allah. Nabi sholat tidak selalu berjamaah di masjid untuk sholat qiyamul lail atau sholat tarawih ketika Ramadan. Hanya beberapa kali saja mengimami para sahabat. Beliau kadang pulang sholat di rumahnya. Amalan sunnah aslinya begitu, Pak. Tapi kaitannya dengan jejak kebaikan, ada beberapa hal yang memang diperlukan untuk kita tampakkan, Pak. Sebagai tadi, kita ingin sanna fil Islam sunnatan hasanah, supaya orang termotivasi dengan apa yang telah kita contohkan.
Nah ini boleh, bisa sebagai seorang guru atau kita sebagai seorang ayah. Kalau kita tidak nyontohin, tidak ada yang mau melakukan. Tidak boleh kita sembunyi-sembunyi dengan cucu kita, dengan anak kita, karena dengan itu mereka nggak pernah lihat anak orang tuanya atau kakeknya berbuat kebaikan. Ya dicontohin nih, Bismillah, naruh kotak infak atau apa. Jadi memang jamaah sekalian harus sesekali itu dicontohkan. Boleh, dibolehkan. Kalau memang dengan yang kita lakukan atau saat kita menampakkan, orang lain termotivasi dengan amal tersebut. Nah itu juga disebut jejak kebaikan. Sehingga tatkala kita sudah nggak mampu lagi berbuat karena fisik yang sudah renta, karena mungkin Allah batasi semuanya, bahkan Allah ambil nyawa kita, ada orang di belakang kita yang akan melanjutkan amal soleh kita. Alhamdulillah. Jamaah satu lagi saya penutup. Sab'un yajri lil abdi ajruhun nabi ba'di mautihi. Ada 7 hal kata Nabi SAW yang akan mengalir kepada seseorang hamba setelah matinya dia. Ini jejak kebaikan salah satunya. Wa huwa fi qabrihi, bahkan mengalirkan ke dalam alam kuburnya. Man 'allama ilman. Satu jejak kebaikan yang istimewa itu orang mengajarkan ilmu. Ya, itu yang disebut oleh Nabi SAW. Setiap anak Adam itu ketika mati semua terputus kecuali salah satunya ilmu yang bermanfaat. Itu nyambung dengan hadis itu. Aukaro nahron, atau orang itu yang mengeruk sungai, mengeruk lumpurnya sehingga sungai itu ngalir lagi. Al-hafaro bi'ron, atau seorang yang menggali sumur. Nah, itu jejak kebaikan, Pak. Jadi sumurnya dipakai orang dan ya silakan ambil air tersebut. Au gharasa nahlan, atau orang yang menanam pohon kurma. Di sini kurma ini tekstualnya, Pak. Kalau kontekstualnya apapun pohon yang kebermanfaatannya berkelanjutan. Bahkan dalam hadis yang lain, setiap orang yang selagi orang itu masih bisa menanam. Kenapa? Kebaikannya itu panjang, Pak. Hatta kebaikan yang dirasakan oleh makhluk yang Allah yang lain. Semuanya nilainya sedekah, Pak. Sampai diambil orang pun ya nilainya sedekah. Orang nyuri loh, Pak. Atau bahkan burung-burung mengamalkannya, nilainya sedekah. Itu banyak riwayat yang menyebutkan demikian. Nah, di sini tekstualnya adalah kurma. Aubana masjidan, jejak kebaikan yang lain dari 7 itu adalah membangun masjid. Setiap waktu orang sholat di dalamnya, setiap waktu orang beribadah, masya Allah. Awarratha mushafan, atau kita wakaf mushaf. Setiap waktu dibaca orang Qurannya itu, Pak. Mushaf. Au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih. Yang ketujuh adalah anak yang akhirnya dia beristighfar setelah kematiannya. Jadi anaknya itu berarti soleh, karena kalau tidak soleh nggak mungkin mengucapkan istighfar, memintakan ampun untuk orang tuanya. Nah itulah jejak kebaikan yang senantiasa dianjurkan Rasulullah kepada para sahabatnya. Ya, jadi di sini kategorinya adalah amal yang bisa continue, nggak sekali tok, Pak. Yang awet, Pak, yang setiap waktu orang masih terus melakukan kebaikan. Baik jemaah sekalian, saya cukupkan membahas itu, dan pagi ini sekedar murojaah pelajaran terakhir karena kita loncat cukup lama kemarin di Ramadan dan Syawal. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita akan lanjut di ayat 13 kaitannya dengan sumber hidayah yang berikutnya yang datang dari arah belakang, yaitu sejarah. Di sini ada kisah tentang Ashabul Qaryah, utusan Nabi Isa alaihissalam ke Antioquia, dan ini menjadi satu nasihat untuk kita. Tugas kita itu adalah dakwah, hasil itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di ayat 13 sampai 17. Dan yang paling penting jamaah sekalian, di mana model-model penolakan dan sebab penolakan dari kebaikan itu selalu akan berulang. Kalau orang kalah argumentasi, maka dia akan melakukan pembunuhan karakter. Kalau sudah kalah dengan membunuh karakter, maka terakhir dia akan melakukan kekerasan fisik. Selalu ada. Maka nanti 3 utusan Nabi Isa itu akhirnya akan dieksekusi, Pak. Ujungnya begitu kalau orang sudah kalah.
Nanti apa pelajarannya kita akan sambung di kesempatan yang lain insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri majlis kita pagi hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa atubu ilaik. Saya berdoakan dan kita semua berdoa di majlis ilmu yang semoga naungan malaikat bersamanya. Allah mudahkan setiap urusan-urusan kita hari ini. Yang sakit diberikan kesehatan, yang diberikan ujian, Allah kuatkan pundak, kesabaran dan sebagainya. Dan semoga kita semua diberikan istiqomah, senantiasa bersaudara, karena sesungguhnya kita ini butuh saudara jamaah untuk menasihati, mendoakan, dan ujungnya yang akan mengurusi jenazah kita, mensolatkan kita. Dan kelak semoga dengan persaudaraan ini kita banyak pembela di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.